Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang prediksi tes kompetensi akademik untuk siswa kelas 6 SD. Nah, di sini kita akan bahas dari poin nomor 1 sampai dengan 10 ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, kita bahas dulu untuk soal nomor 1. Nah, seperti di kisi-kisi TKA, soal nomor 1 itu berhubungan dengan pecahan. Jadi kemungkinan besar untuk soal nomor 1 itu adalah mengurutkan pecahan. Nah, di sini kita baca soalnya ya. Berikut berat beberapa benda yang ada di rumah Niken. Televisi 41/4 kg, kursi 53/10 kg, kipas angin 4/5 kg, dan kompor 1/2 kg. Nah, urutkan benda dari yang paling berat. Nah, pertama, agar lebih gampang mengerjakan soal seperti ini di pembahasan yang sebelumnya, kita harus rubah ke dalam bentuk pecahan desimal agar kita lebih gampang menentukan mana yang paling besar. Nah, yang pertama adalah televisi. Kita jadikan dulu ke dalam bentuk pecahan desimal. 41/4 kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. 4 kali 4 tambah 1, 17/4 dibagi ini menjadi 4,25. Oke, udah. Oke, habis itu kursi 53/10 kita jadikan ke dalam bentuk pecahan desimal. Kita jadikan dulu ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 10 kali 5 ditambah 3, 50, 53/10. Jadi ini 5,3. Oke, lalu kipas angin. Kipas ini adalah 54/5 kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 5 tambah 4, 29/5. Berarti ini menjadi, kita bagi ya, menjadi 5,8. Oke, pastinya kalian udah mengerti tentang merubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Lalu yang terakhir ada kompor. Kompor itu 31/2 atau 3,5 ya. Ini kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 7/2. 7 dibagi 2 itu 3,5. Nah, baru kita urutkan. Tetapi sebelum mengurutkan, kita perhatikan dulu jumlah angka di belakang koma. Nah, di televisi 4,25 ada 2 angka di belakang koma. Sedangkan di kursi, kipas, dan kompor itu cuma 1 angka di belakang komanya. Biar semuanya sama, maka ini bisa kita tambahkan angka 0 ya. Nah, oke. Nah, di sini kita baru bisa melihat mana yang paling berat. Ternyata yang paling berat pertama itu adalah kipas. Oke. Lalu yang kedua adalah 5,30 yaitu kursi. Yang ketiga adalah televisi, yang keempat adalah kompor. Berarti jawabannya kipas angin, kursi, televisi, kompor. Jawabannya ada di poin D. Oke, gimana? Gampang bukan? Nah, kita masuk lagi ke dalam bentuk contoh soal yang kedua. Kemungkinan besar yang akan menjadi soal di PKA nanti. Nah, kita lanjutkan ke prediksi soal yang kedua ya. Untuk prediksi soal yang kedua itu berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, di sini kita lihat, kita baca ya soalnya. Bu Risma mempunyai persediaan 16,3/5 kg gula pasir di tokonya. Lalu ia membeli lagi 10,75 kg gula pasir di pasar. Jika hari ini terjual 12,1/2 kg gula pasir, persediaan gula pasir di toko Bu Risma adalah, nah, jadi kita tentukan dulu ya. Pertamanya Bu Risma membeli 16,3/5. Lalu ia membeli lagi gula pasir. Berarti gula pasirnya menjadi bertambah 10,75. Lalu gula pasir ini terjual di tokonya Bu Risma itu 12,1/2. Berarti menjadi berkurang. Berapa sisa gula pasir di toko Bu Risma sekarang? Nah, di sini kita perhatikan ya bagaimana cara pengerjaannya.
karena hasilnya diminta ke dalam bentuk pecahan, maka kita perhatikan dulu. Di sini ada pecahan desimal kan 10,75. Nah, kita pisahkan dulu 10,75 ini. 10,75 ini kita jadikan dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini kan dua angka di belakang koma. Berarti kalau dua angka di belakang koma adalah per 100. Berarti ini 1075 per 100. Kita sederhanakan menjadi 1075 per 100. Ini bisa kita sederhanakan biar menjadi angka yang lebih sederhana dan memudahkan kita ya. Nah, ini sama-sama kita bagi 25. Berarti menjadi 10 3 per 4. Nah, berarti ini menjadi 10 3 per 4 ditambah 16 3 per 5 dikurang 12 1 per 2. Nah, ini kita jadikan dulu ke pecahan biasa ya agar memudahkan kita. Berarti ini tadi 16 3 per 5 ini kita kali dulu. 5 kali 16 ditambah 3 berarti 83 per 5 ditambah 43 per 4 dikurang 25 per 2. Nah, ingat ketika penjumlahan dan pengurangan pecahan tidak bisa langsung kita kerjakan, tetapi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut tersebut. Nah, KPK dari 5, 4, dan 2 ini adalah 20. Oke, nah sampai di sini pastinya kamu bisa memahami ya, tambah kurang. Nah, 20 tadi dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 83 sama dengan 83 dikali 4. Kita kalikan ya. 2, 1, 32, 332. Oke, ditambah 20 dibagi 4 itu 5. 5 kali 43 itu adalah 215 dikurang 20 dibagi 2 itu 10 dikurang 2 dikali 25 itu adalah 250. Nah, baru kita bisa menambahkan dan mengurangkannya. Nah, maka hasil dari penjumlahan dan pengurangan ini kita tambahkan 332 ditambah 215 adalah 547 dikurang 250 adalah 297 per 20. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya kita bagi ya, 297 dibagi 20. Oke. 1 20 9 habis turun 7 ya. Perkalian 20 yang mendekati 97 adalah 80. Ini 17 jadinya 17-nya naik ke sini jadi per 20. Jadi jawabannya adalah 14 17 per 20. Oke, jawabannya adalah B. Oke, bagaimana? Gampang bukan? Nah, nanti silakan kamu kerjakan juga ya. Oke, kita lanjut ke bagian soal di nomor 3. Nah, untuk prediksi soal yang di nomor 3 berarti ini adalah soal penjumlahan, pengurangan, perkalian bilangan asli ya. Jadi ini harus kita pahami soalnya. Nah, sebuah pabrik sepatu mampu memproduksi 823 pasang sepatu. Ada 479 pasang sepatu yang telah dikirim ke berbagai toko. Pabrik tersebut memproduksi lagi 452 pasang sepatu. Banyak sepatu di pabrik tersebut adalah, nah kalau kita analisa dari kisi-kisi soal, berarti ini kan adalah bentuk soal penjumlahan, pengurangan. Bisa juga nanti muncul soalnya ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita harus memahami berdasarkan soal. Nah, kalau soal ini pertamanya kan tadi pabrik tadi telah memproduksi 823 pasang sepatu kan. Nah, lalu setelah itu pabrik tadi telah mengirimkan ke berbagai toko 479. Jadi berkurang jumlah sepatu yang ada di pabrik. Lalu pabrik tadi memproduksi lagi. Nah, berarti jumlah sepatunya jadi bertambah 452. Banyak sepatu di pabrik tersebut adalah, nah berarti cara seperti ini Ananda pasti tahu ya. Pak Teddy kasih waktu, kalian boleh jawab sendiri dulu sebelum kita lanjutkan. Kalian boleh pause dulu videonya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ada yang terlupa.
823 ditambah 479. Kita tambahkan dulu. 3 tambah 9 12 naik 1, 1 tambah 2 tambah 7 10, 0 naik 1 ke sini, 9 tambah 4. Oh, ternyata salah ya. Lupa kita ya. Ternyata ini dikurang ya. Oke, kita ulang lagi. Nah, makanya dalam pengerjaan soal ini kita harus hati-hati dan teliti ya. 823 dikurang 479. Nah, 3 dikurang 9 nggak bisa. Kita pinjam ke sini, ini jadi 1. 13 kurang 9 itu 4. 1 kurang 7 nggak bisa, pinjam ke sini jadi 11, ini jadi 7. 11 kurang 7 4, 7 kurang 4 3. Lalu ditambah lagi dengan bertambah lagi 452. Kita tambah 4 tambah 2 6, 4 tambah 5 9, 3 tambah 4 7. Jadi jumlah sepatu yang tersisa di pabrik sekarang adalah 796. Ini dia jawabannya adalah B. Gimana? Gampang bukan? Intinya ketika mengerjakan soal ini butuh ketelitian dan kesabaran. Oke, kita lanjut ke prediksi soal nomor 4. Nah, di nomor 4 hampir sama dengan nomor 3, berhubungan dengan perkalian dan penjumlahan. Nah, kita baca bersama-sama ya. Pak Endru mempunyai toko kelontong. Pak Endru memiliki 5 karung gula dengan berat setiap karungnya seperti pada gambar. Berat semua gula yang dibeli Pak Endru adalah titik-titik kilogram. Nah, jadi Pak Endru ini membeli 5 karung gula, di mana setiap karungnya beratnya adalah 18 kilogram. Nah, caranya ini sangat gampang ya. Berarti 5 karung dikali 18. Nah, berarti jawabannya adalah 90. Oke, jawabannya adalah D. Gimana? Gampang bukan? Intinya kita perlu memahami soal, membaca dengan baik, dan apa yang harus dilakukan setelah kita membaca soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 6 ini berhubungan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan juga FBB. Tapi di sini kita perlu di materi sebelumnya, di video Pak TD sebelumnya udah membahas tentang FEB dan KPK. Pastinya kamu masih ingat ya. Nah, perhatikan ini. Lina bermain ke taman setiap 4 hari sekali, sedangkan Maya setiap 5 hari sekali. Jika mereka bertemu di taman secara bersamaan pada tanggal 9 Maret, Lina dan Maya akan bertemu kembali pada tanggal. Nah, kalau soal seperti ini berarti menentukan apa, Nak? Ya, KPK. Berarti kita harus mencari KPK dari 4 dan 5. Nah, di video sebelumnya Pak Teddy udah ngajarkan tentang cara mencari KPK. Kita bisa gunakan kita gunakan kue lapis. Oke, angka pembaginya adalah angka-angka bilangan prima. Nah, kita mulai dari 2. 4 bagi 2 itu 2. 5 bagi 2 itu nggak bisa, nggak habis, kita turunkan. Oke, lalu kita bagi 2 lagi. Karena masih ada yang bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1. 5 dibagi 2 itu tidak habis, kita turunkan. Nah, karena 5 bilangan prima maka kita bagi saja langsung. 5 bagi 5 1. Nah, berarti KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 5. Kalau kamu belum paham tentang cara mencari KPK, kamu boleh lihat video Pak Teddy yang sebelumnya membahas tentang KPK dan FBB ya. 2 kali 2 kali 5 adalah 20. Berarti mereka bertemu lagi adalah 20 hari lagi setelah tanggal 9. 20 hari lagi. Berarti gimana caranya? Berarti kita tinggal menambahkan 20 ditambah 9 Maret. Nah, sama dengan 29 Maret. Nah, ada nggak tanggal 29 Maret, Nak? Ada. Berarti jawabannya ke 29 Maret. Oke, gimana? Sangat gampang bukan untuk pembahasan soal nomor 1 sampai dengan 6 ini. Masih berhubungan dengan hitungan campuran dan KPK dan FEB. Oke, untuk besok kita akan bahas tentang bangun datar lagi ya. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.